Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di video keempat mengenai aplikasi ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang handling request. Sebelumnya, apabila ada yang belum kenal saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Santi. Sebagai pendahuluannya, di sini kita akan lebih kenal gimana sih proses dari handling request. Nah, di sini sebelah saya perbesar. Nah, di sini ada user, di mana user itu ketika pertama kali, maka dia akan masuk ke dalam entry script. Entry script ini biasanya di halaman index yang paling depan. Nah, itu akan ada yang namanya load app config. Setelah itu, kita akan nge-run aplikasi. Nah, biasanya itu di sini ya. Ini kita masuk ke yang basic. Saya tutup semua dulu. Nah, di sini. Jadi, di yang indeks ini untuk pertama kali akan melakukan load app, setelah itu run application. Setelah itu, kita masuk ke application. Nah, di sini ada resolve route. Selanjutnya ada create controller. Di sini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan nanti. Nah, di sini di PowerPoint-nya nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, di sini ketika ada request dari komponen, dia akan menuju ke aplikasi untuk dilakukan resource route-nya. Setelah itu akan melakukan create controller. Setelah controller telah dibuat, dia akan melakukan create action. Create action-nya itu di sini, di controllers. Nah, di sini. Kelihatan ya? Nah, di sini tuh ada action di sini. Jadi akan dilakukan create action, ada kadang itu ada create, ada view dan lain sebagainya. Oke, setelah itu akan dilakukan perform filter, akan dilakukan sebuah filter. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu ketika kita itu mau si user ini cuma bisa nge-view aja, nggak bisa melakukan create atau nggak bisa melakukan delete pada sebuah data. Jadi user ini nggak bisa melakukan CRUD ketika dia itu belum login. Jadi CRUD ini dikhususkan untuk sisi admin aja. Jadi user itu cuma bagian, dia itu cuma bisa nge-view aja, nggak bisa nge-delete ataupun nge-edit data yang ada. Jadi ketika si usernya itu nggak login, maka dia langsung masuk ke respon komponen. Tapi ketika dia itu udah login, maka dia akan masuk ke action. Nah, apabila membutuhkan model, maka dia akan mengambil sesuatu dari database, lalu dia dimasukkan ke model. Apabila enggak, dia cuma membutuhkan view aja, halaman admin tertentu, maka dia akan merender view. Setelah itu baru masuk ke respon komponen, baru dia akan kembali ke user. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa sih proses request itu? Ternyata setiap kali aplikasi Zee itu menerima request akan melalui proses berikut ini. Yang pertama, user itu membuat request ke entry script web index.php. Jadi di sini index.php-nya itu di sini. Nah, di sini index.web.php biasanya di sini ini default root. Yang benar biasanya index. Sini. Nah, dia itu index.php-nya di sini. Nah, itu entry script membuat konfigurasi config PHP dan membuat sebuah application instance. Selanjutnya, aplikasi akan menetapkan root-nya dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Setelah itu, aplikasi membuat controller instance untuk menangani request-nya. Controller membuat action instance dan menjalankan filters untuk action tersebut. Oke, ini dari proses dari request-nya. Kita langsung masuk ke proses selanjutnya, yang keenam. Jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Sama seperti yang tadi di diagram tadi. Apabila filternya tidak terpenuhi, dia itu tidak memenuhi dari filternya, maka dia tidak akan dijalankan.
Tapi jika semua filter sudah terpenuhi, maka action akan dijalankan. Seperti tadi contohnya di halaman beberapa halaman itu nggak bisa dikunjungi oleh user. Ada beberapa filter tertentu yang dia itu boleh memasuki halaman tersebut. Lalu yang ke-8, action akan membuat data model kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Nah, ini itu ketika dia itu syaratnya filternya itu terpenuhi. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan lagi ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client script lainnya. Jadi di sini tuh nanti pengguna itu ketika sudah merender ke browser pengguna, maka akan nampak gitu ya, nampak dari front end-nya, dari HTML, CSS-nya, atau client script lainnya. Kita masuk ke bootstrapping. Bootstrapping itu adalah sebuah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada kedua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Entry script yang sudah tadi dijelaskan. Setelah itu, pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Kalau misalnya autoloader melakukan autoload PHP Y, autoloader melalui kelas dari Y. Selanjutnya, pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan. Memanggil Y base application per init itu untuk melakukan konfigurasi properti yang penting seperti properti base path, lalu meregister Y base application arrow handle. Selanjutnya, menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil Y base application init yang nantinya akan memanggil Y base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping, mengincludekan file extension manifest di vendor Y soft extension PHP. Hanya membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul di deklarasi pada properti bootstrap aplikasi. Nah, sini kita coba untuk ini lihat untuk yang bagian vendor Y soft extension-nya. Nah, di sini mungkin file extension manifest di vendor. Kita cek di vendor. Selanjutnya Y soft extension. Nah, di sini. Jadi memanggil melakukan konfigurasi properti. Oke. Nah, di sini. Jadi di sini tempat vendor extension-nya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini ada namanya YSoft Y2 Bootstrap 4. Versinya berapa? Jadi di sini untuk pengelolaan bootstrapping-nya. Setelah itu kita masuk ke bootstrapping 2. Karena bootstrapping dilakukan sebelum memanggil request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam bootstrapping ini. Contoh pada model production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt change pada proses bootstrapping. Selanjutnya kita masuk ke routing. Selanjutnya kita masuk ke bagian routing. Nah, di sini ketika mode Y web application run dipanggil oleh entry script, jadi seperti yang tadi di ini. Di web, di index. Nah, di sini ketika mode Y application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Jadi di sini kan kita merun aplikasi yang ada untuk ditampilkan di view domain.
Jadi di indeks ini nanti akan memanggil jadi di sini kan ketika mode Y web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action-nya untuk menangani request tersebut. Menangani sebuah request tersebut, jadi dia ketika sudah masuk ke indeks ini, dia kan melakukan run aplikasi. Setelah itu dilakukan application run, dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah menjalankan controllernya. Jadi dia akan menjalankan controller di sini. Nah, sini kan setelah di run, dia akan masuk ke controllernya. Dia akan melakukan request sesuai dengan request yang datang. Selanjutnya dia baru bakal menjalankan dari controllernya, controller actionnya. Jadi di sini ada action index, ada action view, action dan lain sebagainya. Proses resolve ditangani oleh metode YWeb request resolve yang akan menghasilkan ada route valid. Contohnya kayak gimana route valid itu sama route yang tidak route invalid. Contohnya kayak gini. Ini yang route-nya valid. Kita coba masuk ke nah, ini valid. Jadi ketika dia itu valid, control action yang sesuai itu maka dia dipanggil. Kalau sesuai akan dipanggil, dia akan menghasilkan sebuah hasil. Tapi ketika dia itu invalid, kita masukkan terserah kayak gini. Dia akan invalid, not found. Maka route yang tidak invalid, route yang dia tidak sesuai, maka dimunculkan YWeb not found HTTP exception. Nah, di sini. Setelah itu, yang ini tidak ada route. Control action pada property default route akan dipanggil. Default route-nya dia akan mengarah ke indeks. Kita nggak ngasih apa-apa di sini, kita jalankan. Maka dia akan otomatis masuk ke default route-nya. Setelah itu ada catch all route adalah kondisi spesial di mana sebuah request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Jadi contohnya kayak gini. Dalam sebuah aplikasi ketika dilakukan sebuah maintenance, maka akan diarahkan ke dalam route tertentu. Route tertentu di halaman tertentu yang dimana itu biasanya dikasih pesan tertentu bahwasanya halaman ini itu sedang diperbaiki. Gitu. Jadi dia akan mengarahkan semua halaman itu ke satu halaman itu tadi. Kita coba praktekkan di sini. Kita masuk ke config. Sesuai di sini tadi, di sini ada config lalu web. Nah, sini kita coba. Ini Kak jejerin. Gini aja. Nah, kita masuk ke config, kita coba masih ini. Kita kasih site-nya ke indeks. Nah, udah selesai. Kita coba save. Kita coba masuk ke jurusan. Nah, dia masuk ke sini lagi. Masuk ke default-nya, masuk ke indeksnya. Atau kita masuk ke jurusan edit. Dia juga masuk ke sini lagi. Jadi apapun webnya yang mau yang akan aku akses, maka dia akan selalu mengarah ke sini.
kita masukkan terserah jurusan dasar gitu. Jurusan dasar ini kan tidak ada, sebenarnya dia invalid, tapi dia tetap mereload. Coba kita inspect, kita lihat cara kerjanya dia. Kita masuk ke network, kita refresh. Nah, dia bisa jurusan dasar. Nah, di sini dia ada status code-nya, dia oke. Dengan request methodnya dia get. Jadi di sini tuh ketika apapun yang aku masukkan, ketika aku ada di web ini, maka dia itu akan selalu masuk ke default, masuk ke indeks yang tadi sudah aku setting di change all-nya. Sekarang coba ini dihapus. Di save. Kita coba refresh lagi di sini. Nah, dia udah not found. Jadi ketika di sini tuh ternyata sudah kembali lagi, udah tidak di maintenance lagi, dia itu akan mencari halaman ini, ternyata nggak ada, dia tuh not found. Dan di sini statusnya coba kita lihat. Nah, 404 not found. Tadi kan 200 oke statusnya dia. Oke, kita kembalikan ke jurusan dasar. Jurusan dasar, kita masuk ke jurusan lagi. Nah, dia sudah bisa masuk lagi. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita baca. All route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action, misal aplikasi dan dalam maintenance. Itu yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti change all di aplikasi web. Nah, di sini kita sudah lakuin tadi. Nah, setelah itu kita akan belajar ini. Request itu dipresentasikan dalam bentuk objek di web request yang di dalamnya terdapat informasi. Contohnya kayak parameter dari request, HTTP header, cookie, dan lain sebagainya. Parameter dari request bisa didapatkan dengan memanggil metode ini, web request get atau web request post, yang akan mengembalikan nilai get atau post. Contohnya dan ini kayak tadi itu kan mana tadi yang udah aku contohkan tadi di sini inspect. Nah, di sini request methodnya dia menggunakan get. Dia bisa get atau post. Selanjutnya kita coba masuk ke sini, masuk ke request yang kedua. Di sini Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut. Ada ketika di app-nya request-nya eject, ada juga yang dia itu request-nya get, ada juga yang request-nya dia adalah post. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request header. Contohnya kayak gini. Yang tadi itu kita coba ya untuk ganti ini localhost-nya, dia itu pakai IP saya. Aku lupa bentar. Ini buka CMD. Bentar. Nah, sini saya pakai wifi-nya IPv-nya 926843.154. Tadi 192.168.43.154. Nah, oke. Dia berhasil.
kita coba nyari informasi dari ini ya, apa namanya. Nah ini sudah ada untuk keterangan hostnya, ini ada 192.168.43.154. Oke, terus selanjutnya Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui ini. Kita coba yang ini. Yang apa dulu? Yang user IP-nya. Jadi kan kita udah tahu ya user IP-nya berapa. Sekarang kita coba ke ini, kita tampilkan. Kita masuk ke controller. Kita masuk ke jurusan, kita coba sini. Masuk ke Exchange Index. Kita di sini buat variabel lagi $ IP info sama dengan IP info di app request user IP sudah. Kita masuk ke sini. IP info kita save. Selanjutnya kita masuk ke indeks. Bukan di sini. View jurusan indeks. Kita coba tampilkan. Tampilkan di mana ya? Setelah jurusan di sini juga. Atau di bawahnya title sini kasih H berapa, jangan besar. IP tadi IP user IP ya Allah kebalik. Ya user IP user IP-nya titik 2. Kita buat tag, kita buat tag kita panggil $IP. Tadi IP infonya tulisannya gimana ya? IP-nya lah yang besar deh. Info IP info apa sih tadi? Sebentar lupa. Ini juga belum bisa. Bentar, ini ada error, ini apa? User IP ini benar kok tulisannya request. Oh ini $F. Apa yang salah ini? User IP atau kita ini F. Oh ini salah ini. Nah sudah.
Ada salah apa salahnya di user user IP masih ada yang error ini bentar. Oke, ternyata itu setelah ditelusuri tadi di sini tuh ada error di ininya, ini merah-merah karena kita tadi tuh belum pakai use nya, makanya dia nggak kenal dengan ininya. Kan tadi di sini error lainnya udah nggak ada merah-merah karena tadi udah ditelusuri errornya kenapa, ternyata dia lupa belum masang use nya. Oke, kita coba panggil lagi ke indeksnya dia tadi. Tadi IP info ya. Nah, dolar ini. Terus kita coba tugas. Nah, di sini sudah muncul dia user IP-nya. Kita dapat panggil IP-nya udah selesai. Selanjutnya request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL-nya itu adalah ini contohnya. Nah, yang pertama itu ada example.com. Sebentar. Sebelum itu kita baca dari sini aja. Nah, ini ada URL return admin index. Nah, di sini version ID with URL with the host. Kok pencet? Duh, astagfirullah, bentar. Tadi ending request pencet, maaf bentar. Mana tadi sampai, nah ini ya di request URL. Nah, di sini ada beberapa hal ya, use URL without the host info part. Jadi di sini tuh returnnya akan memberikan with DWL without the host info part. Maksudnya di sini ada absolute URL, ada return example.com, is the whole URL include the host info part. Habis itu ada juga ini return untuk kita pakainya ini with the host info part of the URL. Jadi contohnya kita di sini kan ini bukan pakai ID-nya. Nah, jadi di sini ID-nya itu yang ini tadi, yang ID 100 ini tadi. Jadi untuk querying string-nya return-nya 100. Jadi dia manggil ID yang 100 is the part after the question mark. Ini tadi udah dibaca belum ya? Part infonya ini nanti dia akan return dari produk. Jadi dari indeks PHP dia akan masuk ke halaman produk dengan ID 100 gitu cara bacanya. Setelah itu apa ini? Ini base URL return admin. Admin ini folder penyimpanan kita itu di mana? Kalau di saya itu apa ini? Semester 3 kalau nggak salah. Y2 gitu namanya tadi itu. Setelah itu di sini ada script URL. Nah, di script URL ini mirip kayak entry script. Dia itu memanggil indeksnya. Terus di sini ada server name. Di sini kalau kita pakai server name-nya apa gitu ya. Tadi kan biasanya aku tadi itu pakai localhost sama IP ku yang tak panggil. Terus habis itu apalagi server port-nya return 80. Is the port used by the web server. Oke, kita masuk ke response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek di web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berinformasi seperti HTTP status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi HTTP header dapat Anda lakukan dengan manipulasi properti header. Contohnya ini. Nah, ternyata pada kasus-kasus sederhana ini tidak diperlukan. Jadi tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Kenapa? Karena aplikasi Y itu sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value-nya. Nah, di sini tadi kita kan mengatur return value-nya kemana. Jadi ini returnnya dirender ke halaman index.
gitu. Ini contohnya. Setelah itu kita masuk ke session dan cookies. Session ini biasanya itu mayoritas dipakai buat login kayak gitu. Jadi dia mengenali user yang mana sih yang lagi login gitu. Untuk cookiesnya sendiri itu biasanya contohnya itu kayak keranjang pembelanjaan gitu. Kalau kita untuk menyimpan sebuah data supaya dia itu ketika kembali ke browser itu tuh datanya nggak hilang. Kayak gitu. Pada Y, session cookies dikelola dalam bentuk objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Di sini sudah ada contohnya. Oke, kita masuk ke latihan. Latihan ini pakai apa namanya? Pakai ya, tadi kan kita kan percobaan pakai basic. Nah, sekarang kita mau pakai yang advance template untuk ini ya. Untuk persiapan saya pause dulu buat menyiapkan database dan VS Code-nya juga. Oke, kembali lagi. Mohon maaf tadi saya agak lama soalnya lagi ada urusan, jadi saya potong untuk yang latihannya. Yang pertama di sini kita diperintahkan untuk membuat tabel statistik di database yang memiliki kolomnya itu sebagai berikut. Kita buat tabelnya, pertama tabel statistik. Maaf. Ini di sini kita buat tabelnya statistik. Isinya ada 6, kita tambahkan 2 lagi. Pertama ada ID, access time, setelah itu ini user ID, user host, add info, query string. Ini varchar, ini date, varchar semua. Selanjutnya ini 11. Ini 50. Udah kita yang ini di AI. Terus primary key-nya udah primary. Sudah kita simpan. Oh, ini apa tadi? Ini 20. Yang ini 50. Iya, betul. Udah kita simpan. Nah, udah terbuat statistik ya, tapi sekarang kita mau buat modelnya. Buka localhost, mymat yang front end. Masuk ke model generator, kita kasih statistik. Kita preview, sudah kita generate. Nah, ini sudah ke generate. Terus kita coba cek di sini untuk yang modelnya dia statistik. Nah, di sini dia sudah tergenerate sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tadi di database tadi. Modelnya sudah selesai. Terus kita melakukan proses untuk mencatat informasi waktu, akses IP pengguna.
Oke, kita langsung masukin ke controller yang item. Di sini kan disuruhnya kan di item index sama item view. Di item index di sini kita jangan lupa nanti takut ngelakuin misalnya sama tadi. Di sini use di dulu. Sini use kita import dari statistiknya. Nah, udah save. Lalu langsung kita buat DSN indexnya. Sini kita panggil $statistik. Ini terserah, ini variabel statistik. Aku pakainya statistik aja. Lalu panggil ini sih ya, metodenya. Oke, sudah statistik. Kita pakai statistik mana tadi database-nya? Oh, maaf, salah. WA di gini. Ini ada apa aja? Yang pertama tadi diminta name hostnya, user host. Apa waktu ya tadi, Mbak? Sebenarnya sama aja sih. Nanti di database juga dia kan urutan sama database saja. Statistik yang pertama access time. Access time ini dia pakainya $. Kalau nggak usah itu langsung date gini, pokoknya date, terus langsung tahun, bulan, day, terus tekan jam, menit, detik, udah. Terus apa ini ya? Oh, ini tadi lupa nggak tak selesai ternyata. Udah selesai. Aku sekarang user IP sama dengan Y. User IP sama dengan Y $F. Setelah itu masuk ke request. Masuk ke user IP. User host $. Ini tak copy aja daripada ngetik lama. Statistik ini user host sama dengan get host name. Terus bed info ini di cover saja, taruh sini. Ini bed info. Nah, itu apa? Query string. Nah, udah kita save. $, tadi variabelnya statistik.
Sudah, terus kita save. Apa ini? Error. Udah benar. Oh, sebelum langsung dengan dia bisa punya. Oh, selanjutnya ini kan masih di action index, kita lakuin yang sama, fokus ke yang view. Ini kan ini sama view ada view view. Nah, coba kita langsung jalankan. Nah, di sini sudah ada user IP-nya. Kita coba IP-nya pakai yang IP kita tadi. Saya juga lupa IP-nya dulu. Nah, ini 192 16843 162 berapa sih apa ya? 192 168 192 168 15843 154. Nah, di sini sudah ada untuk user IP-nya. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada untuk pet info-nya. Nah, ini karena diperintahkannya hanya index sama view, maka cukup. Jadi biasanya query string ini biasanya dipakai buat kayak kalau kita itu menurut ke view item ID-nya berapa gitu. Jadi karena tadi kita hanya butuhkan ke index sama view, maka sudah sesuai dengan diperintahkan di latihan. Karena sudah selesai dan semuanya sudah tuntas, maka saya mengundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.